Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Cipta, di sini kami bertiga akan memaparkan materi tentang Perang Dunia Pertama. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hijrah Sasari dari absen 12. Saya Listia Nadine Nuraisyah, absen 15. Saya Syifa Amalia, absen 35. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Syifa Amalia. Pengertian, Perang Dunia I merupakan perang dahsyat yang melibatkan banyak negara, terutama di Eropa. Selanjutnya, penyebab. Yang pertama ada industrialisasi ekonomi, politik, dan senjata atau militer. Adanya kemajuan industri di Eropa menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang kedua, ada pihak Rusia mendukung aksi Serbia. Yang ketiga, ada terbunuhnya putra mahkota Austria. Terbunuhnya putra mahkota Austria, Hungaria, Franz Ferdinand di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914 oleh anggota Gerakan Serbia Raya. Selanjutnya, ada dampak Perang Dunia I bidang politik. Yang pertama, jatuhnya 4 monarki. Perang Dunia I mengakibatkan jatuhnya 4 monarki di Rusia pada tahun 1917, di Austria, Hungaria, dan Jerman pada tahun 1018, dan di Turki pada tahun 1922. Yang kedua ada lahirnya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi yang dibentuk untuk tujuan penyelesaian pertentangan atau konflik melalui cara damai. Keberadaan LBB ternyata gagal untuk mencegah terjadinya perang. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertempuran yang masih berlanjut pada perkembangan berikutnya, seperti Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, tumbuhnya sikap radikal. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Listia Nadine. Oke, yang selanjutnya ada dampak bidang ekonomi. Yang pertama, Jerman print uang dikarenakan uang mereka yang kurang akibat perang. Dikarenakan Jerman kalah di Perang Dunia I, sekutu memaksa Jerman untuk membayar kerugian. Jerman tidak punya uang, dikarenakan uang tersebut telah dihabiskan untuk biaya perang. Sehingga Jerman print uang mereka yang menyebabkan ekonomi mereka hancur. Alasan lain mengapa Jerman memprint uang mereka adalah untuk membayar ke kaum buruh. Walaupun terlihat mulia, aksi ini malah menyebabkan hiperinflasi dan menyebabkan uang tersebut tidak ada nilainya. Yang kedua, ada hancurnya sarana fisik dan non-fisik yang membutuhkan banyak biaya besar. Yang ketiga, ada terjadinya krisis Malaysia tahun 1929. Krisis ini dimulai dengan kejatuhan pasar saham di Amerika Serikat. Pada 24 Oktober 1929, saat itu terjadi pelepasan saham secara masif, hampir 13 juta lembar saham berpindah tangan dalam satu hari. Dalam satu hari, Dow Jones bahkan jatuh hingga 11%, dikenal dengan nama Black Thursday. Selanjutnya, dampak bidang sosial. Yang pertama ada terjadinya gerakan genosida di Armenia, yaitu pemusnahan sistematis terhadap rakyat Armenia dan jati diri mereka di Kesultanan Utsmaniyah. Yang kedua ada munculnya gerakan Germanofobia. Germanofobia atau Teutofobia adalah penentang atau takut terhadap Jerman, penduduknya, budayanya, atau bahasanya. Yang ketiga ada mendorongnya perkembangan inovasi di medan perang dan di luar medan perang. Inovasi di medan perang berkontribusi pada perkembangan teknologi persenjataan baru. Perang Dunia I mengantarkan era baru teknologi militer mematikan, termasuk ranjau darat, penyembur api, kapal selam, tank, dan pesawat tempur. Sementara inovasi di luar medan perang terlihat dari banyak praktik medis dan perkembangan barang-barang rumah tangga, biasanya yang berasal dari perkembangan kemajuan teknologi perang. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Hijrah. Oke, terima kasih Nadine. Untuk materi yang selanjutnya itu ada pengaruh Perang Dunia terhadap pergerakan nasional dan regional. Yang pertama, terjadi Perang Dunia I dan II. Yang kedua, terbentuknya organisasi Budi Utomo dan Serikat Islam.
Nah, pada awal abad ke-20 munculnya organisasi Budi Utomo, Serikat Islam, Indiska Partis, yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan pergerakan nasional di Indonesia. Next. Nilai yang dapat diterima dari Perang Dunia Pertama. Yang pertama, ada doktrin Wilson dan meningkatkan gerakan nasionalisme. Inti dari doktrin Wilson adalah setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Pengaruh bagi gerakan nasional Indonesia adalah organisasi pergerakan menolak bekerja sama dengan kolonial Belanda karena tidak ingin mendapat kemerdekaan dari pemberian bangsa asing. Yang kedua adanya berkembangnya paham komunisme. Paham komunisme di Rusia yang dijalankan dengan praktik pemerintahan yang menganut di diktatorisme. Kesimpulannya adalah Perang Dunia Pertama ini memberikan nilai terhadap bangsa Indonesia, yaitu meningkatkan gerakan nasionalisme serta berkembangnya paham komunisme. Next. Adapun akhir dari Perang Dunia ke-1 ini dimenangkan oleh negara-negara sekutu dengan membuat perjanjian dengan negara poros. Terima kasih. Sekian paparan yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau penjelasan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.